Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman para pengikut kanal Mukhtar Syafi'i dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Pak Dan ingin membahas cara membaca wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Berarti bacaan wakaf adalah bacaan yang berhenti karena harus berhenti atau dihentikan, atau napas kita tidak kuat atau sebab-sebab lainnya. Misalnya ada tanda wakaf yang mengharuskan berhenti untuk mengambil napas. Baik, bagaimana cara membaca wakaf itu? Pertama, jika huruf terakhir pada lafal itu dihentikan atau diwakafkan, itu berharokat fathah, kemudian bertanda kasroh, bertanda domah, bertanda kasroh tanwin, bertanda domah tanwin, maka huruf yang diwakafkan itu harus dibaca sukun atau mati. Ingat ya, tandanya adalah semua tanda harokat kecuali apa? Berarti sederhananya, kecuali fathah tain, maka tandanya adalah sukun ya. Kalau diwakafkan harus dibaca sukun ya. Kalau anak-anak menemui bacaan Al-Quran kemudian apabila diwakafkan, maka kalau bertanda fathah, kasroh, domah, kasroh tanwin, domah tanwin, maka dibaca sukun, kecuali nanti adalah fathah tain atau fathah tanwin, membacanya berbeda lagi. Baik, langsung kepada contoh. Bertanda fathah, misalnya kasaba dibaca kasaba gitu ya. Khalaqa dibaca, apabila diwakafkan dibaca khalaqa gitu ya. Hasada apabila dihentikan, diputuskan atau diwakafkan dibaca hasada gitu ya. Waqaba dibaca waqaba. Ababila dibaca ababil gitu ya. Kemudian yang B bertanda kasroh, falaki dibaca falaqa. Al-baladi dibaca al-balada gitu ya. At-taraibi dibaca at-taraiba gitu. Kemudian ada lagi bertanda domah, misalnya a'budu dibaca a'buda gitu ya. Al-abtar dibaca al-abtar. Al-abtaru dibaca al-abtar. Kemudian akhladahu dibaca akhladah. At-tariqu dibaca at-tariqa. Harus ada qalqalahnya. Setiap qotbu jadin, to, apalagi qotbu ba, kemudian jim dal, atau populer di Indonesia adalah baju di toko, ba jim dal toko of, maka harus qalqalah. Aba aja ada ato ako gitu ya. Ingat, danya di sini bukan harus tanpa titik, da tanpa titik. Kalau da dengan titik tidak boleh de ya. Misalnya bi'id ya, bi'idni rabbihim min kulli amr, tidak boleh bi'id karena danya pakai titik ya. Yang baju di toko ini danya, atau qotbun jadin ini danya tidak pakai titik, qalqalah ya, dipantulkan. Misalnya lagi at-takatsuru dibaca at-takatsur. Sekarang bertanda kasroh tanwin, lahabin dibaca lahaba, qalqalah ya, baju di toko atau qotbun jadin. Lumazatin dibaca lumazah. Radiyatin dibaca radiyah. Alakin dibaca alaqa, adanya qa gitu ya, karena qalqalah qotbu jadin atau baju di toko ya. Qa, aba, aja, ada, ato, ako. Ingat, hanya 5 itu. Go tidak boleh, misalnya go tidak boleh, misalnya apa? Tadlil, nah harus tadlil gitu ya, tidak boleh tadlil karena itu do ya, di surat apa? Al-Fil ya.
Kemudian ada juga ghoin, misalnya surat Al-Ahqaf. Nah itu masih banyak yang salah. Padahal yang dikokolahkan hanya 5 saja. Qotbun jadin atau baju di toko. Ba jim da to qaf. Selanjutnya bertanda domah tanwin. Kutubun dibaca kutuba. Ya begitu ya. Kutuba gitu ya. Kemudian muqsodatun dibaca muqsodah gitu. Nah, sekarang nomor 2 ini. Jika huruf yang terakhir berharokat fathah tanwin, fathah tain, maka harus dibaca panjang tanpa tanwin. Ya. Huruf terakhir berharokat, garisnya itu ada 2, ya, tanwin, maka harus dibaca panjang tanpa tanwin, ya. Berarti bagaimana contohnya? Tolaban dibaca tolaba, tolaban dibaca tolaba, ya, garisnya hanya 1, kemudian dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Tolaban dibaca tolaba. Binaan, nah ini harusnya ada layarnya ya. Layar itu adalah garis melengkung tebal gitu ya, garis melengkung tebal. Ini misalnya dalam surat apa ini, binaan Al-Baqarah ayat 22 gitu ya. Bina ada layarnya yang dipanjangkan berapa? 2,5 alif 5 harokat. Ada yang berpendapat 3 alif 6 harokat gitu ya. Ini namanya mad wajib mad wajib mutasil. Mad itu panjang, wajib itu harus, mutasil itu bersambung. Kawannya apa? Mad jaiz munfasil. Perbedaannya apa, Pak? Kalau mad wajib mutasil, apabila ada huruf hijaiyah mad tabi'i atau mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini kan satu kalimat, berarti ini dibaca panjangnya bisa 2,5 alif atau 5 harokat atau bisa 6 harokat. Kalau mad wajib mutasil dibaca 5 harokat, mad jaiz munfasil juga harus dibaca 5 harokat sebaiknya untuk menjaga keserasian atau konsistensi keajekan dalam panjangnya harokat. Maka ini kita koreksi, harus ada layarnya untuk menandakan, berarti itu hukum bacaan mad wajib mutasil apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat bersambung ya. Binaan, maka kalau itu diwakafkan atau berhenti dibacanya binaa. Nah ini di buku ini juga kurang kurang alifnya untuk menandakan panjang 2 harokat ya. Kalau seperti ini berarti pendek, binaa, salah ya, berarti ini ditambahi alif ya untuk memanjangkan huruf hijaiyah hamzah ini. Jadi binaan dibaca binaa ini ya, harus garisnya jadi 1 tapi tetap panjang karena teorinya begitu. Jika huruf yang terakhir berharokat fathah tanwin, maka harus dibaca panjang tanpa tanwin. Kalau contohnya begini, itu berarti tidak panjang ya, ini harus ditambah mad ya, yaitu alif yang berfungsi sebagai mad memanjangkan 2 harokat. Binaan dibaca binaa ya, binaa ya. Lagi. Kemudian selanjutnya adalah kiaman, karena lafal terakhirnya berharokat fathah tanwin, maka dibacanya adalah fathah tanpa tanwin dan dibaca panjang. Kiaman dibaca kiyama, kiyama begitu. Hudan dibaca huda gitu. Musamman dibaca
musamma, musamma. Ada gunahnya karena mim ya, suaranya gunah, ada dengungnya. Musamma, ada gunah di hidung sini. Nomor 3, jika huruf terakhir berupa tak marbutoh ya, tak marbutoh, hurufnya angka 5 Arab itu ya, bunder, di atasnya ada titik 2-nya, maka harus dibaca sukun ya, harus dibaca sukun. Jika huruf terakhir berupa tak marbutoh, maka harus dibaca sukun. Bagaimana contohnya? Qayyimatu dibaca qayyimah, khamsatu dibaca khamsah, sa'atu dibaca sa'ah, al-hutamatu dibaca al-hutamah, al-muqadatu dibaca al-muqadah. Nah, mudah ya. Jadi kalau huruf terakhirnya berupa tak marbutoh, maka harus dibaca sukun. Nomor 4, jika huruf yang terakhir hidup dan sebelum huruf hidup itu didahului huruf mati, maka tetap dibaca sukun dan dinamakan dengan waqaf isyarat ya. Isyarat itu terdengar bunyinya pada telinga kita sendiri atau orang yang berdekatan dengan kita. Misalnya bagaimana? Al-fathu dibaca al-fath, tetap ada haknya, hak sukunnya ya. Al-fathu dibaca al-fath ya, hak. Al-qadru dibaca al-qadr ya, al-qadr, ada ro, tetap ada ro-nya meskipun tidak dibaca secara utuh. Fil amri dibaca fil amr, ro-nya ada fil amr, ro. La fi khusrin dibaca la fi khusr, ro-nya ada la fi khusr. Min kulli amrin dibaca min kulli amr, ada ro-nya min kulli amr, ro. 5, jika huruf terakhirnya ya dan nun tasydid, maka harus dibaca sukun. Contohnya alaihinna, kalau waqaf dibaca alaihin. Ini berarti ada kesalahan. Harusnya dibacanya tetap ada tasdidnya, tetap gunah ya. Ini kurang tasdidnya ya, silahkan bisa ditambahkan ya. Kurang tasdidnya pada huruf nun sukun, itu tetap harus ada tasdidnya. Bapak ulangi, alaihinna dibaca alaihin, tetap dengung ya, guna alaihin ya, tasdid dengan sukun alaihin begitu. Ini kurang tasdidnya, alaihin begitu ya. Kemudian kalau alaihin berarti kurang tepat ya, karena nun harus tetap ada syidahnya, tasdidnya begitu. Alaihinna bila waqaf, diwaqafkan dibaca alaihin, ada dengungnya. Ayyaya maka dibacanya ayyay, ini ya, ayyay ini ya, ayyay gitu. Jadi yaknya jadi sukun ayyay gitu. 6, jika huruf terakhir yang diwaqafkan berharokat dhammah atau kasroh panjang, maka harus dibaca sukun. Ayatihi dibaca ayatih lagi. Fadlihi dibaca fadlih. Bi amrihi dibaca bi amrih. Haqqahu dibaca haqqah. Kufruhu dibaca kufruh. Baik, selanjutnya bacalah ayat-ayat di bawah ini dengan benar dan fasih. Nomor 1, kita langsung praktek ya cara membaca waqaf atau cara membaca berhenti. Nomor 1 ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi fathahnya menjadi sukun. Nomor 2, Qul a'udzu birabbil falaq. 3, Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Narullahil muqadah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada haknya. 6, Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Wa anta khillun bihadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah ini Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Pak, kok tadi ini panjang Pak, padahal tidak ada layarnya. Iya, karena apa? Matopi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Bacanya apa? Majais munfasil. Harusnya ada layarnya di situ ya. Di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya gitu. Baik, anak-anakku yang berkemajuan, itu tadi cara membaca waqaf ya secara sederhana. Silahkan anak-anak bisa dipraktekkan saat membaca Al-Quran. Bila ada hal yang belum jelas atau yang sulit saat membaca Al-Quran, bisa ditanyakan kepada Pak Dan. Terima kasih. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya itu, kalau ada salahnya datangnya dari kebutuhan Pak Dan sendiri, mohon dimaafkan. Astaghfirukum wa asykurukum bilaihi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.